Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mikdar SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 kategori 2 tahun 2023 dari LPTK UIN Dato Karamapalu. Pada hari ini Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024 bertepatan dengan 18 Rajab 1445 Hijrah akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di Sekolah Dasar Al Khairat 2 Palu, tepatnya di kelas 5 pada bab 3 Aku Anak Soleh, materi indahnya saling menghargai. Dalam pembelajaran ini saya akan menerapkan metode pembelajaran ceramah dan diskusi interaktif dan model pembelajaran problem based learning. Untuk itu silakan menyaksikan video saya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah ya. Pada hari ini kembali kita berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, untuk itu seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya minta kesiapan satu orang untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Nah, siapa? Nah, ayo bidadari. Raditu billah
tetap semangat belajar ya. Sebelum kita belajar, silakan keluarkan bukunya. Ya, bukunya, siapkan pensilnya atau pulpennya, bukunya kasih rapi. Nah, ya. Anak-anak sekalian, dengarkan baik-baik. Hari ini kita akan belajar mengenai aku anak soleh. Masih seputar tentang toleransi atau saling menghargai atau juga saling menghormati. Nah, kamu injak lagi. Dan itu dia ini setiap kamu jaga tidak? Itu artinya orang itu menghargai kamu atau tidak? Kurang lebih begitu tidak. Kamu menganggap orang ada, begitu juga kalau kita menganggap orang penting, orang juga akan menganggap kita penting. Itu kita sudah menunjukkan sikap saling. Nah, anak-anak sekalian, hari ini yang saya minta dalam pembelajaran ini, yang pertama minimal ketika pembelajaran ini berlangsung dan juga insya Allah nanti pembelajaran ini selesai, ketika pulang kalian sudah bisa mengetahui bagaimana saling menghormati dalam keberagaman yang ada, bagaimana mewujudkan contoh sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang bisa kasih pengertian apa sih arti dari menghormati itu? Artinya menghormati. Menghormati. Siapa yang bisa kasih contoh bagaimana menghormati? Contohnya bagaimana? Gerakan Menghormati itu bagaimana cara menghormati? Kalau disuruh menghormati, ya bagaimana menghormati? jalan sempit, kalau kita berjalan tapi di belakang kita ada orang tua, kita sama Oh, ketika jalan, ada nenek. kita mikir Begitu. Begitu menghormati. Ada lagi yang lain, bagaimana menghormati? Kasih contoh saja. menghormati sesama teman. Saya menjelaskan, tidak boleh bicara. Ya masuk juga. Sebagai contoh, apa lagi? Gimana? Kayak kan kita mau jalan tapi Ya. orang lain, Ya. kita sudah habis. Oh, kamu berjalan. Ya, tapi ada orang tua. Ada orang tua. Atau kita guru kita sudah habis. Oh, sudah habis. Begitu nak? Sudah. Itu semua adalah contoh-contoh dalam menghormati. Nah sekarang pengertian menghormati itu apa? Pengertian dari menghormati apa sih arti dari menghormati itu? Ada yang bisa kasih pengertian ya? Ozia, aku bisa menghormati. Tidak apa-apa lah. Semua saja, tidak apa-apa. Terserah pakai bahasa kalian. Menghormati. Terserah bahasa kalian. Kamu sudah kasih satu contoh. Oh, menghormati itu kalau lihat depan orang tua, takut. Kalau berjalan ada orang tua di depan, kamu sudah kasih contoh. Yang saya minta pengertiannya, apa sih pengertian menghormati itu? Ada yang tahu? Ya, menghormati atau pengertian menghargai. Jawaban satu, apa lagi? Apa lagi? Sama saja itu sebenarnya menghormati itu sudah menghargai juga, menghargai sudah menghormati juga. Contohnya apa? Sopan santun, apalagi ya? Membantu orang. Iya membantu. Apa lagi? Kenapa nak? Nanti katakan apa? Menghormati. Ya dia juga termasuk juga menghormati atau menghargai. Ada lagi kasih pengertian yang lain? Nah, tadi sudah kamu sebutkan contohnya, sudah kamu sebutkan pengertiannya secara ringkas, meskipun baru 2 orang. Sudah kan? Tidak apa-apa. Untuk itu, anak-anakku sekalian, di sini dalam pembelajaran ini ada materi tentang aku anak soleh, bilangnya saling menghargai, dan dari sini nanti kalian akan bisa lihat, kita bisa amati apa arti dari saling menghargai. Ya? Bisa kamu lihat kan? Bisa. Nah,
agama Islam? Menghargai artinya menghormati atau menganggap orang lain lebih Nah, itu dia. Arti dari menghormati ya, atau menghargai. Silakan teruskan. manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai dan sebaliknya siapapun orang yang tidaklah ia senang jika ada orang lain yang merendahkannya. Yang berikutnya, siapa lagi yang bisa baca? Menghargai keyakinan. Coba perhatikan beberapa tulisan yang terbentang di kaki burung garuda di samping akar tulisan tersebut. Nah, ini tulisan ini maksudnya. Supaya mereka tinggal maksudnya walaupun kita berbeda suku bahasa budaya keyakinan atau agama kita tetap sampai di Indonesia. Olehnya sebagai warga negara yang baik terhormat anak soleh soleha kita harus menghargai keyakinan dan agama orang lain. Dapatkah kalian menyebutkan contohnya? Nah, dengan baik-baik. Apa dikatakan Garuda ini, nah? Supaya mereka terlibat. Apa tidak mereka penelitian? Berbeda-beda tapi tetap satu. Berbeda-beda tetap satu. Tanya kamu dulu. Ada berapa agama yang resmi diakui di Indonesia ini? Nah, ini bilang 7. Nah, coba kamu sebutkan satu. Satu saja. Agama apa? Nah, Islam satu. Apa lagi? Kedua. Udah. Tiga. Empat. Lima. Hah? Apa lagi? Konghucu. Satu lagi. Weh. Apa nak? Coba tunggu. Coba ulang nak. Apa tadi kamu sebut? Islam. Udah. Katolik. Satu lagi. Ah, itu dia. Jadi ada 6 agama yang resmi di Indonesia. Agama sendiri. Kata ke-6 agama ini dalam satu masyarakat. Tiba-tiba mereka saling bermusuhan. Kira-kira apa itu? Perangan antara manusia. Akan terjadi perang. Ini mereka dalam satu masyarakat. Mereka 6 agama ini itu semua. Mereka 6 ini tidak aku. Kau tidak aku? Kau tentang mereka 6 ini. Saling berpuluh. Kau tidak. Kira-kira apa yang terjadi antara masyarakat tersebut? Akan terjadi saling berkelahi, akan ada perang. Dan seterusnya. Ya? Seperti itu kejadian. Nah, dengar baik-baik ya. Pada bagian ini kita diajarkan dengan baik-baik bahwa semboyan apa dikatakan Garuda ini, nah? Supaya mereka terlibat. Apa tidak mereka penelitian? Berbeda-beda tapi tetap satu. Berbeda-beda tetap satu. Nah, meskipun kita berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi ingat kita ini diikat oleh semangat bernegara. Jadi jangan baku budi, tidak boleh. Dan agama Islam juga melarang itu. Berikutnya, tadi sudah menghargai keyakinan. Berikutnya, menghargai pendapat orang lain. Kasih yang belum membaca. Oh iya, silakan. Menghargai pendapat orang lain. Sudah menghargai pendapat orang lain. Diskusi sungguh menyenangkan dengannya kita dapat menambah wawasan. Karena diskusi terkait perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa. Sebagai muslim sejati, kita tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain yang menganggap pendapat kita akan benar. Oleh ini, jika dalam sebuah diskusi apa yang kamu lakukan jika pendapatmu berseberangan dengan pendapat temanmu. Nah, tunggu dulu. Kamu di kelas biasa diskusi, toh? Iya. Oh, diskusi kan? Tahu, bicara bersama. Ah, bicara bersama. Saya tanya kamu dulu. Ini dalam pertanyaan ini, andai kata dalam sebuah diskusi itu temanmu berbeda pendapatnya sama kamu, apa yang kamu lakukan? Kita harus menghargai Hargai dia punya pendapat. jangan Tapi ngotot. kalau ada pendapat yang keliru kita nasihati. Kalau ada pendapat yang keliru, kita benarkan
sampai di sini dari kedua materi ini mengenai keyakinan dan memakai pendapat orang lain, juga tadi mengenai pengertian dari saling menghormati atau menghargai. Ada yang kamu tanyakan? Tidak ada? Jelas semuanya? Jelas sudah? Baiklah, kalau jelas semuanya, saya punya oleh-oleh untuk kalian. Oleh-olehnya adalah ini dia. Nah, ini dia soal. Itu untuk kelompoknya saya akan bagi langsung saja ya. Tunggu dulu. Ini pasalnya cuma 2 orang. Sudah. Kalau begini sudah tidak apa-apa. Supaya adil. Ini 1, 2, 3. Nah, kamu tunggu dulu. Ini 4. Udah. Kamu di sana. 3. Ini 3 orang juga. Ini 4 orang. Ini 3 orang. Nah, silakan. Gerak kursinya, gerak. Ayo, silakan. Ayo. Silakan. Ayo. Sudah. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Ini hanya sebuah cerita dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari cerita ini kalian munculkan soal, kalian munculkan pertanyaan. Setelah itu kemudian tentukan apa jawaban yang menurut kalian. Ya? Yang pertama tentukan dia punya apa dulu? Jawaban. Masalah. Kemudian yang berikutnya tentukan dia punya jawaban atau pendapatnya kalian. Pendapatku menurut saya begini. Ya? Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, ya cara menyelesaikannya atau pandangannya kalian bagaimana seharusnya? Ada yang beragama A, agama B, dan agama C. Dan Ahmad sendiri berasal dari suku A. Dari agama A ya. Ketiga, apa itu Bapak etenis? Ya. Ketiga, etenis akan dalam masyarakat hidup secara baik, tetapi mereka hanya akrab dan dengan dekat dengan masyarakat dan satu agama saja. Tentu itu. Nilai Anton itu meninggal. Sebagai teman Anton, dia mau pergi ke rumahnya sih. Tapi di tengah jalan. Di tengah jalan dia kasih tahu ini. Kamu tidak boleh pergi. Kau tidak boleh ke sini Anton. Dia kan beragama baru. Kau Islam tidak boleh ke sana. Nah, pandangan kalian seharusnya bagaimana? ingin kebaikan, berasaskan keadilan dan bijaksana dalam kelompok diskusi. Ini singkatnya begini, Rani dalam diskusi kayak begini, dia bersikeras, pokoknya hanya pendapatnya yang diterima, pendapat orang lain tidak boleh diterima. Nah, Aisyah teman dekatnya ingin meluruskan. Di tangan saya ini ada kertas, masing-masing kelompok akan mencabut blok. Kira-kira dia akan membahas tugas yang mana? Ya, sama dulu, tahan dulu. Nah, sini, masing-masing silakan kalian diskusi. Siapa ketua kelompoknya? Kalau sudah, silakan maju ke sini. Ambil kertas di tangan saya. Ayo, ayo, nah. Siapa ketua kelompoknya? Kalau ini siapa nah? Ya, saya kenal satu. Ini kelompok pula, silakan maju. Ini. Silakan. Nah, ini betul. Sana satu. Siapa satu? Nah, ini tugas berapa kamu nah? Tugas satu. Kan ini yang dibahas ya. Ini. Oh, tugas 3. Silakan kalian munculkan masalah baru dijawab ya. Kalau ini nah, kelompok 2, nah silakan. Kalian munculkan pertanyaan, kemudian kalian beri tanggapan. Bagaimana seharusnya ya? Tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, paling bagusnya kalian tulis tugasnya, baru kalian beri tanggapan. Terserah kalian. Kamu ini, kamu tugas kedua. Yang pertama begini, dalam diskusi Rani ini dia masih pendapat yang salah. Sudah salah pendapatnya, lalu berkarat lagi dia. Betulnya pendapatnya
juga melihatkan ini pendapatnya keliru ini, harus dikasih benar dia. Kurang lebih seperti itu. Nah, menurut kalian, masalahnya apa sebenarnya yang terjadi? Ah ya. Apa lagi? Silakan kembangkan jawabannya. Mau yang panjang atau pendek? Kesimpulannya itu pandangannya kalian. Seharusnya contoh ya. Pandangannya kalian. Masing-masing kelompok akan tampil di depan untuk membacakan atau mempresentasikan dia punya tugas. Sudah ada semuanya, kan? Oke. Jika semuanya sudah selesai, kita akan mulai masing-masing ke depan untuk mempresentasikan dia punya tugas, ya. Supaya kelihatan rapi, nanti tampil di depannya setelah itu baru perkenalkan kami dari Solo. Akan mempresentasikan tugas kami. Silakan dibaca. Setelah dibaca nanti kelompok yang lain bisa memberikan pertanyaan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami. Seharusnya mereka wajib menjaga mereka tidak akan berbeda. Kesimpulan, jadi kita harus tetap paham walaupun berbeda agama kita satu dari Terus untuk kelompok 1. Nah, posisinya.
Kamu paham ini ceritanya toh? Paham toh? Sini saya kasih gambaran sedikit kan? Ini si Umar berteman sama si Anton. Si Amir berteman dengan Anton. Tiba-tiba suatu hari neneknya Anton meninggal. Si Amir karena teman dekat, dia pergi ke rumahnya si Anton ini. Tapi di tengah jalan dia dikasih tahu Rina, kemana? Bikin layak rumahnya Anton. Apa neneknya meninggal? Kau tidak boleh pergi. Kau bukan Islam. Anton agama lain, dia bukan Islam. Nah, harus kau tahu? Nah, apa masalahnya lah? Silakan. Nah, itu dia. Mereka dapat masalah. Pertanyaan atau jawaban kalian bagaimana? Nah, ini dia jawabannya, pandangan mereka. Bagaimana tadi pandangannya? Seharusnya oke. Kesimpulan menurut kalian bagaimana? Tidak membedakan agama atau suku orang lain. Sampai sini paham sudah? Jelas ya? Paham sudah? Nah, silakan. Ayo. Assalamualaikum. Karena Rani memberikan jawaban yang sedikit keliru dan dia berisi pada suatu jawaban yang dia arahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi mengenai tentang perbedaan agama. Sini, dengarkan baik-baik. Dalam bermasyarakat, kita itu harus bergaul dengan semua agama atau memahami agama kita. Semua agama. Tidak boleh hanya dengan satu agama saja. Tidak boleh. Itu tadi. Kalau kemudian kelompok dua, siapa tadi kelompok dua? Mengenai apa tadi ya? Ini perbedaan juga. Sini, saya tanya kamu dulu. Andai kalau kita punya teman beda agama, ada orang meninggal dalam rumahnya, boleh tidak kita pergi ke rumahnya itu? Nanti kita tidak hidup satu rumah, Menteri ketika kalau di situ mereka baca doa dengan keyakinan mereka, kita tidak ada di situ ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga berikutnya siapa tadi? Kelompok kalian. Tentang apa tadi ya? Kamu dalam rapat suka bersikeras? Nah, jangan jadikan seperti itu ya. Kemukakanlah pendapat kalian dan harus menghargai pendapat orang lain. Untuk membuktikan pemahaman kalian dari materi yang ada ini di tangan saya ada LKPD. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajukan pertanyaan. Materi yang tadi kamu sudah jalani, pelajari, sudah dipaham? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Karena kalian sudah paham semuanya ya. Untuk itu silakan diisi ini. Ayo, silakan diisi. Mana ini lembar jawaban? Yang benar dalam menghargai agama orang lain. Tadi.